Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kendaraan dan perilaku orang berkendara. Bisa di Indonesia, bisa di Malaysia, bisa di Bali, bisa di Singapura, atau bahkan di Amerika. Intinya kita tidak menjelekkan siapapun, kita tidak menjelekkan negara manapun. Ini yang berdasarkan pengalaman yang kita hadapi pada waktu itu ya. Dan kita berharap untuk kedepannya tidak terjadi lagi dan Indonesia semakin maju. Ya. Di sebelah kiri saya, kenalkan namanya. Namanya asli jangan Canggih. Nama asli Mas Agus C. Rinaldi, biasa dipanggil Canggih. Biasa dipanggil Canggih. Kayak produk kecang aku, Canggih. Canggih. Kita sekarang ngebahas yang pertama mengenai engkau tadi naik motor kan? Iya. Pasti ada pengalamanmu tadi naik motor. Pasti ada pengalamanmu. Apa pengalamanmu tadi naik motor dengan perilaku di jalanan? Ya, kalau soal Yang pertama sen deh, kita ngomong masalah sen. ya lampu sen kadang kebanyakan orang kadang suka nggak matiin sen kan, begitu dia habis belok. Sehingga ya kadang meragukan orang yang di belakangnya kan, Ya. atau yang di depan kan gitu. Kalau mau motong atau mau masuk jalan gitu kan, itulah kadang yang suka lampu sen itu suka nggak dimatikan gitu. Oke. Nah, itu kadang-kadang dia sen sebelah kiri tapi belok kanan. Ya itu kadang banyak. Belum lagi perilaku emak-emak. Ya Di jalan. lagi kalau kadang wanita lah ya, boleh dibilang wanita, nggak hanya emak-emak sih. Apalagi kayak pengalaman waktu di Bali, ya yang agak hebat bawa motor itu memang wanita. Oh gitu ya. Ya kadang belok kiri nggak nengok lagi kanan, langsung belok kiri, langsung tiba-tiba berhenti belok kanan, diklakson bukan minggir tapi nengok gitu. Nah Jadi spion nggak fungsi, spion itu nggak fungsi, hanya cuma untuk berias aja mungkin gitu ya. Jadi jarang sekali untuk melihat pakai spion gitu. Atau mungkin pakai feeling kali mereka gitu kan, lebih parah tuh. Kalau pakai feeling kan, apalagi klakson. Wah, namanya berkendara kan kalau malam itu kan sebenarnya nggak boleh bunyiin klakson kan. Ya, kita main lampu jauh dim. Iya, pakai main lampu. Nah itu pun pakai lampu nggak ngerti mereka. Kita dim gitu. Ini tidak hanya motor ya. Ya. Mobil pun begitu. Kita kasih dim apa segala, kadang nggak ngerti. Jadi di klakson, nah baru kalau yang ngerti minggir. Ada juga yang nggak ngerti juga. Yang nggak minggir terus aja dia manteng. Gitu ya. Ya paling kita aja lah. Kalau udah nggak sabar ya depan kita kosong ya salib. Gitu. Paling gitu kan. Perilaku setan datang ya. Ya, jadi kadang perilaku kita berkendara di Jakarta jadi bisa kita bawa ke sana. Ya. Untuk nunjukin gitu loh, yang berkendara tuh sebenarnya seperti ini gitu loh. Ya jangan dong di jalan tol lari 60 masa jalur kanan. Kalau di jalan tol lari 60 masih mending nih. Loh, Di jalan tol lari 40 nih letaknya sebelah kanan. Nah itulah makanya kan sudah ada ketentuan minimal kan 60. Dia bikin 40 kan dia salah. Betul. 60 dong, mau ada ketentuan minimal maksimalnya 80 kan gitu. Kemudian kita klakson dia malah lebih pelan lagi. Nah itulah kadang ya kembali lagi sebenarnya kepada perilaku manusianya dan bagaimana waktu mereka mendapatkan license itu, gitu. Entah license motor atau mobil gitu kan, banyak kan yang nembak. Nah kalau tuh mereka banyakkan nembak dapat license, apa sih yang bisa mereka tahu gitu? Mereka tidak ikut ujian teori, mereka tidak ikut ujian praktek, karena sudah bisa bawa motor atau bawa mobil, pokoknya tinggal datang, foto, sidik jari, tunggu di luar, nggak lama datang SIM-nya, kan gitu. Express ya. Nah, itu bukan rahasia umum lagi, ya nggak usah lagi istilahnya, enggak kok nggak begitu lah, nggak usah munafik lah, gitu loh. Arafik udah meninggal nih. Apa? Arafik udah meninggal. Arafik, ini munafik. Oh munafik, beda ya. Gitu kan. Jadi ya apa yang bisa tahu jadinya kalau dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi ya perilaku kita dalam berkendara, perilaku kita sehari-hari, bagaimana sikap
terhadap orang, kan semua itu akan terlihat gitu. Ya sekarang lagi ngetren lagi, naik lagi motor ke trotoar. Oh ya. Kayak nggak bersalah itu bahwa peruntukan itu untuk orang berjalan kaki. Trotoar di DKI ini kan sekarang udah mulai besar-besar ya, lebar-lebar ya. Nah di situ karena itu warnanya apa ya, kuning ya, ada kuning sama merah kalau nggak salah. Merah yang untuk ini, kuningnya untuk yang difabel. Nah, difabel itu mereka jadikan itu pembatas, bahwa ini batasan di sana untuk orang jalan kaki, yang kuning ke sini hanya untuk orang jualan. Jadi mereka jadikan pembatas itu. Ada beberapa tempat trotoar aku lihat seperti itu. Di samping nanti ada motor masuk ke dalam trotoar itu. Contohnya banyak. Kita lihat di daerah Dewi Sartika, DGC, ya kan? Itu di pertigaan yang namanya Kalibata. Itu kan lampu merahnya cukup lama ya. Aku pernah berpikir kayak gini loh nih. Itu kenapa sih kita nggak punya ide seperti ini? Jadi orang yang dari Kalibata, ya kan? Itu dia langsung ke kanan. Jadi dibuatin lah yang namanya yang dari Halim ya, yang dari Halim, yang dari PGC. Jadi dibuatin kayak gini, tutup jalan. Jadi nggak bisa lurus, tapi dia mutar dulu di Kalibata. Yang dari Kalibata itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, yang dari Otista itu mutarnya di PGC. Bagi aku itu lebih baik dibandingin menunggu berjam-jam, terutama pagi. Pagi hari orang berangkat yang namanya dari Condet ya, itu jalannya itu panjang. Pagi hari, termasuk sore hari menjelang malam hari, itu panjang banget. Nah, karena itu panjang, akhirnya motor-motor itu naiklah ke trotoar, ya kan? Trotoar itu, jadi trotoar itu ramai. Belum lagi nanti yang gojek-gojek jalanan itu, mereka itu taruh motornya di jalan. Jadi pas dari PGC itu, yang dari Halim, mau belok kiri ke Condet, itu banyak motor-motor yang ojek. Ojek mangkal itu, ojek apa namanya? Opang, ojek pangkalan. Ya, itu sudah berjejer situ. Ditambah lagi yang di sebelah kanan itu yang namanya angkot itu ketem. Sebelah kanan. Jadi sebelah kiri penuh dengan opang, sebelah kanan itu penuh dengan angkot. Nanti trotoar jadi banyak yang pedagang kaki lima kan gitu. Itu dia. Itu masalah yang ditebak. masalah yang di Dewi Sartika PGC. Ada lagi yang uniknya lagi adalah masalah yang di Kalibata. Karena kita harus naik flyover, muternya jauh, ya kan? Akhirnya kita ngambil putaran yang berarah berlawanan untuk masuk ke samping stasiun, ya kan? Untuk kita mengambil jalan pintas. Karena kalau kita flyover itu panjang banget untuk putarnya, itu banyak. Kemudian setelah rel itu juga angkot pada berhenti. Pada itu kan resiko orang melewati rel kan. Nah itu banyak yang berhenti. Itu kedua. Nanti engkau ceritakan yang uniknya lagi. Yang ketiga adalah masalah gage. Masalah gage di Tebet. Tebet itu kan gede tuh, dari Pancoran jalan. Gede, tiba-tiba menyempit menjadi 2 jalur. Polisi dengan surat tilangnya itu memberitakan kendaraan tuh di jalanan. Kan seharusnya ambil dong SIM-nya, ambil dong STNK-nya. Jadi kendaraan itu suruh parkir di tempat yang tidak mengganggu orang yang di belakang. Harusnya seperti itu kan. Nah ini kadang-kadang polisi di jalan raya, di tengah-tengah dia ngambil itu STNK, tapi dia tidak meminggirkan mobil pada saat itu dulu. Nah, bagaimana menurutmu dengan 3 kejadian yang aku sampaikan itu? Masih banyak sebenarnya ya. Jika dibandingkan engkau waktu itu pergi ke Malaysia, ke Amerika ya. Gimana menurutmu? Iya, agak kurang tertib sebenarnya. Kalau kita di sini nih kadang peraturan itu kan selalu tumpang tindih ya, antara peraturan Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini menguasai soal jalan raya dan kemudian dengan peraturan dari Pemda, ya kan? Kayak sekarang ada wacana trotoar boleh dipakai berjualan. Nah kan itu kan sebenarnya udah salah. Makanya nggak ngerti juga deh, itu kan kalau nggak salah sih masih pembahasannya sekarang. Fungsi dari trotoar itu sendiri pun
masih pembahasan antara setuju dan tidak. Ya kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara aja lah dulu ya. Yang mana nih? Dengan tetangga kita lah yang dekat Malaysia. Malaysia. Itu jauh sekali dong di sana itu mereka sangat taat sekali dalam yang namanya peraturan ataupun larangan. Contoh gini, kita parkir mobil kan sudah ada batasnya kan? Ya. Nah, kan sering kadang kalau kita ngeliat kayak di mall atau di perkantoran sudah ada batasnya atau jalurnya parkir itu, malah ada yang tadinya bisa dua mobil akhirnya cuma satu kan, banyak yang salah gitu kan. Nah, kalau di sana itu, kalau di Malaysia salah aja kita parkir mobil minimal 100 ringgit dendanya. Itu tinggi tuh. Gitu. Kali berapa tuh? Ringgit sekarang? Kali 3.000 lah waktu itu. Berarti 3.000 ya? Ya. Mana? Salah parkir. Salah parkir. Kan? Salah parkir. Jangan kita bicara salah jalan. Ya. Gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi mereka itu memang sangat taat akan peraturan itu, benar-benar mereka ikuti. Jalankan. Jadi pada saat misalkan di freeway sudah ada speed limitnya, gitu ya. Itu di mereka Malaysia berapa? Masih sama mereka kayak kita. Malah mereka di sana 80 sama 100. minimum 80. Maksimal 100. Memang nggak ada PJR, nggak ada di itu. Tapi andai kita melewati speed limit itu dan ketangkap oleh kamera, itu surat yang datang. Surat datang Ke alamat. Jadi berarti akan dia tembak mobil kita kan? Berarti SNK mobil itu sesuai dengan apa yang pemilik kendaraannya dong? Iya, akan datang ke situ surat itu. Nah, di situ ada pemberitahuan tanggal sekian Anda lewat jalan ini, jam sekian, kecepatan Anda sekian, Anda kena denda sekian ringgit. Nah, pemberitahuan itu. Kalau tuh misalkan nggak mau dibayarkan pada tanggal yang sudah ditentukan, ya mereka tidak akan datang lagi atau apa, mungkin akan kirim surat kedua. Nah nanti kalau enggak juga, nah itu biasanya dikenakan pada saat perpanjangan STNK. Dendanya jangan ditanya lagi berapa tuh, berlipat itu dengan denda atau segala macam. Jadi nggak mau mereka untuk main-main dengan peraturan seperti itu. Nah, itu satu contoh di Malaysia. Jadi di sana tidak ada kertas yang di jalan ya? Nggak ada. Jadi kalau di stop polis, sana polis namanya, itu mereka lihat license. Pada saat lihat license, mereka akan pakai alat kayak termogan. Berarti nggak punya SNK? Ya, SNK kita nggak bawa STNK, kita hanya bawa kunci. Hanya kunci toh? Hanya kunci. Nah, jadi STNK itu. Jadi di Malaysia itu orang nggak bawa SNK ya? Enggak, hanya kunci. Hanya kunci. Nah, STNK itu adalah di kaca mobil. Di kaca mobil? Di belakang. Semacam kayak barcode gitu? Iya. Nah, itu yang akan ditembak oleh polis pakai kayak seperti termogan. Dia tembak itu, langsung di alat itu muncul. Namanya siapa yang punya, tinggalnya di mana, ada pernah kena denda enggak, pernah kena tilang enggak, itu semua data keluar. Gitu. Jadi nggak bisa ngelak. Nah, dan plat nomor itu seumur hidup. Jadi dia misalkan kayak kita B1234 XW, itu nggak ada tuh 0821 nggak ada. Hanya itu aja B1234 XW udah. Berarti kalau nanti mobil itu dijual, otomatis si pemiliknya itu yang membeli itu ya? Iya. Langsung ya? Langsung. Oh. Jadi mobilku kau beli, ya kita langsung sama-sama langsung ganti data itu. Oh gitu ya? Langsung ganti data. Berarti kelacaknya gampang ya? Gampang. Makanya jarang di sana kejadian mobil hilang. Maka tuh aku lihat di film-film itu kok orang bule itu gampang banget kaca terbuka parkir gitu kan? Dan tidak lepas kunci kan? Oh gitu Kunci ya? mobilnya di dalam. Iya. Jarang cabut kunci, aman. Nggak perlu remote ya? Nggak perlu. Ya ribet cuma gitu aja. Ya masuk, bawa kunci. Ya cuma kunci kok. Tapi itu tahun berapa yang di Malaysia itu? Yang sistemnya dia udah termorgan itu nggak usah bawa SNK? 2012 sudah seperti itu. Indonesia 2020 belum melakukan itu nih. Nah itulah makanya bedanya. Karena itu kan
kembali lagi kan kepada masalah teknologi. Teknologi itu kan investasi yang besar. Ya. Tapi kalau SIM-nya? Kalau SIM sama kayak kita. Gitu. Jadi di sana itu untuk dapat license itu nggak mudah. Ada umur minimal dan persyaratan lain. Nah kalau itu misalkan nggak punya, belum ada, menunggu. Nggak ada kayak kita misalkan umur belum 17. Kalau sekarang kalau nggak salah naik ya 18 minimal nih. Mungkin punya license gitu. Umur kita 15, mau dibikin 18 ya. Kalau di sini mungkin bisa macam cara kan? Karena nggak bisa. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa di sana dong. Gitu. Jadi ya belum umurnya ya udah nggak usah. Jangan berharap macam-macam. Nggak ada main sistem yang lain ya? Oh nggak ada sistem lain. Yang ada bisa ditangkap balik. Gitu ya? Iya, hati-hati di sana. Kalau di perlakuan, engkau katanya pernah dapat cerita waktu itu, engkau ada di mana ya? Yang engkau naik flyover, orang supir itu bilang jangan melihat ke polisi. Ya, itu waktu di Los Angeles waktu itu. Itu gimana tuh? Ceritanya gimana? Ya waktu itu kan pas dengan rombongan ya, kita mau ke daerah yang namanya Citadel. Mallnya namanya mallnya Citadel. Citadel itu dekat Citarum ya? Beda lah. Wow, Citarum. Citadel itu yang kalau kita sekarang melihat seperti Citos. Oh gitu. Itu tahun 94 kalau nggak salah. 94. Lebih canggih lagi teknologinya ya? 94. Nah itu si driver sama yang tour leadernya sudah bilang kalau kita masuk freeway di California itu berapa luas jalan tuh freeway di Los Angeles? 6 jalur 6 jalur jadi 12 kiri kanan tuh 66 6 jalur cepat 6 jalur lambat. Udah jadi satu semua itu 6-nya tuh 12 jalur jadi 12 jalur gede ya. banget Tahun highway 94 ya. Indonesia Jakarta paling gede jalur 4 ya. Paling gede itu protokol 5 ya sama busway ya, yang Sudirman ya 5 ya. Di sana 94 sudah 12 jalur kiri kanan. Wow. Nah pada saat waktu itu tour leader itu udah bilang kalau kita masuk freeway kalau ada mobil polisi jangan kita tengok. Jangan tengok. Lurus aja pandangan. Rupanya pas kita turun ada satu kawan nengok dia ke kanan. Refleks nengok kanan kan mungkin baru lihat mobil polisi. Emang besar mobil polisi itu dan mungkin kalau aku lihat mungkin dia agak terkesima mungkin melihat senapan double loop itu. Ditaruh di mana? Di depan. Masya Allah. Jadi kelihatan tuh ujung senapannya tuh kelihatan. Seperti di film tuh memang benar. Iya. Gitu kan. Mungkin itu kali yang dilihat tuh, wah di senapan double loop kan. Dia nengok dong. Gak lama mau polisi itu langsung pasang sirene. Kita diberhentikan. Tapi agak beda nih berhentinya seperti di sini. Kalau di sana itu mobil polisinya langsung dia berhenti dia di depan kita. Kalau kita kan enggak di belakang kita kan. Berhenti. Dia 2 orang. Yang turun yang sebelah kanan. Oh, karena sebelah kiri. Sebelah kiri kan. Yang buat aku kaget pada saat dia turun dari pintu mobil, itu tangannya langsung sudah buka kancing pistol. Siap nembak. Iya, siap mencabut kalau ada apa-apa. Kalau kita ternyata pada cuma noleh doang ya? Gara-gara noleh, iya. Nah itu dia turun, tapi tangannya sudah megang senjata di sini, udah dibuka kancingnya, sambil jalan menghampiri kita, menghampiri driver, gitu. Dan dia pasang jarak, nggak kayak kita dekat begini, nggak, dia pasang jarak. Tapi dari mulai turun sampai nyamperin driver, itu tangan tidak lepas dari pegangan kancing pistol ini, tetap begini dia megang. Nah, akhirnya disuruh turun driver kita gitu. Udah, terus datang ke yang sebelah kiri, driver itu ngeluarin license. Yang polisi itu kelihatan kayak ngetik di komputer tuh. Jadi di samping pistol itu rupanya kayak laptopnya. Tinggal dibuka, masukin data, itu keluar kertas. Tahun 94. Keluar kertas. Nah, kertas itu yang diserahkan ke driver.
tilang. Nah, macam CT berarti surat tilang tuh kan. Itu hanya ngelihat Gara-gara nengok, iya. Masya Allah. Belum salah jalan atau nyenggol itu belum, itu gara-gara nengok. Udah, akhirnya setelah dapat surat itu masuk mobil, ya jalan polisi. Luar biasa ya. Itu tahun 94 ya. 94 ya. Aku punya pengalaman waktu itu tahun 2008 akhir di Singapura. Di Singapura tuh kita nggak pernah bisa melihat polisi. Polisi itu nggak ada di Singapura tuh. Ya. Ada seorang yang mabok, dia jalan buat onar lah ya. Nggak sampai 5 menit tiba-tiba polisi datang jebret. Aku tanya dong, ini kok polisi bisa datang cepet banget? Ternyata setiap sudut jalan di Singapura itu dipasang CCTV. Jadi mereka tuh udah mantau, mereka udah nggak tahu letak mereka tuh ada di mana. Tetapi begitu ada kejadian mereka langsung cepat ya. Gitu. Nah, ini ada kaitannya waktu aku punya rental mobil, aku punya driver. Driverku ini waktu itu kan aku kerjasama sama pihak Cooliers. Cooliers itu suatu perusahaan penilai lah ya. Itu banyak orang-orang bule yang bekerja di sana. Nah, suatu saat driverku ini membawa orang bule ini, tamunya, menuju dari bandara menuju ke hotel. Di saat mereka melewati, aku lupa daerah mana, polisi itu banyak, ada sekitar 4 atau 5 mungkin zaman itu zamannya Gage atau 3-in-1 aku nggak tahu ya. Kan polisi kan banyak tuh kan. Dia langsung kaget katanya, langsung lompat dari kursinya. Ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian dia bertanya kepada driverku, ini ada apa? Enggak, itu biasa razia. Kalau di Amerika itu suatu ada kejadian sangat besar kata gitu. Masya Allah, beda banget perilaku ya. Jauh sekali bedanya. Tapi memang hampir setiap jam kita akan dengar sirene polisi memang kalau di sana. Gitu ya. Setiap jam. Berarti ada kejadian. Ya, ada kejadian. Dan biasanya kan kalau di LA kan di daerah downtown ya, itu memang daerah gangster lah. Itu memang ya tiap jam bunyi lah sirene polisi, bukan ambulan ya. Iya. Polisi beda bunyi sirenenya gitu. Itu tahun 94. Iya, 9 itu. Jadi kalau kita bicara soal teknologi ya jauh sekali bedanya gitu. Kita ini udah 2020 maksudku kan. 2020 Amerika 94 sudah seperti itu. Malaysia 2012 sudah seperti itu. Kita masih menggunakan manual dengan surat tilang, ya kan? Pada teknologi kita nggak jauh kalah. Orang-orang hebat kita banyak, ya banyak nih. Cuma masalahnya, dan pada sekarang gini deh, hitungannya ya, biaya, cost. Semakin banyak orang di lapangan, berarti semakin banyak cost. Iya, betul. Ya kan? Cost itu kita sinkronkan dengan teknologi. Teknologi itu di depan mahal. Di depan mahal loh teknologi. Memang. Ya. Tetapi setelah itu dia tidak perlu lagi untuk biaya, hanya maintain. Ya, saja. Teknologi ya. Tetapi kalau namanya human, manusia itu semakin banyak dalam suatu hari, itu semakin besar maintain. Ya. Karena uang itu semakin tinggi kan. Iya. Kenapa kita tidak punya pola seperti itu? Aku nggak tahu ya, ini kesalahan kita di mana, atau mungkin belum menjamah ke sana, atau mungkin aku sebagai orang awam yang tidak tahu. Tapi kalau aku mendengar dari kalimatmu tadi 90 tahun 94 Amerika sudah seperti itu, 2012 Malaysia sudah seperti itu, Singapura sudah seperti itu tahun 2008, ya kita harusnya belajar kepada orang-orang maju. Malaysia maju tahun berapa? Malaysia maju ya mungkin kan kalau nggak salah setelah lepas dari Inggris kan. Langsung negara maju kan? Nah, jadi dari kesimpulannya gini, negara bekas jajahan Inggris, semua negara bekas jajahan Inggris itu akan lebih maju dibanding negara jajahan Belanda atau Portugal. Lihat contoh Hong Kong, Singapura, Inggris ya? itu jajahan Inggris kan. Kalau sama Prancis, nah jajahan Prancis kan banyak kak di wilayah Afrika.
nggak maju kan. Belanda, Indonesia, segala macam kan lihat. Kalau yang jajahannya Inggris pasti maju. Gitu. Itu bukti, ada buktinya kan, bukan hanya sekedar bicara memang wah enggak ini bisa ini enggak. Kenyataan Singapura berapa sih luas Singapura dibanding Indonesia? Cuman orang Indonesia banyak invest ke Singapura. Ya, kenapa? Aman, Ya, bagus, rate-nya kan gitu. Banyak orang Indonesia menyimpan uang Singapura. aku pernah dulu kerja di sana soalnya di Singapura. Mereka tuh office-nya kecil. Jadi tren di sana itu adalah mereka nongkrong di kafe, nongkrong. Tetapi beda sama orang kita, nongkrong di kafe itu ngebual ya, ngebual. Kalau di Inggris itu di Singapura itu mereka nongkrong di kafe itu pure bisnis. Iya. Pure bisnis. Jadi mereka bawa laptop, ya. Mereka bawa laptop. Kemudian ada lagi ketika mereka datang negosiasi. Mereka negosiasi itu jarang di kantor, tetapi di coffee shop, di kafe-kafe. Iya. Kadang mereka memang kan ya time is money, ya kan gitu kan. Benar-benar mereka yang jalanin gitu kan. Contoh lah lihat gini, tahun berapa sih waktu itu yang ramai masalah soal tenaga kerja? TKI apa tuh kalau nggak salah? Aku lupa ya. Waktu dengan Malaysia deh kayaknya waktu itu sampai banyak yang dideportasi segala kan karena banyak yang ilegal. Ya nggak heran dong kenapa mereka ingin ke Malaysia. Satu dekat, ya kan? Kita lewat mana ya? Daerah Sarawak apa sana kan yang Kalimantan itu kan bisa kan masuk ke perbatasan. Contoh gini dong. Security seperti kita di sini kayak Alfa Midi deh. Kan lebih besar Alfa Midi dibanding Alfa kan? Nah, itu kan ada satu security di situ yang jaga. Itu aja sudah 1.500 ringgit gajinya. 4,5 juta. Ya, tahun 2012. 4,5 juta 2012. Kita UMR kita 2020 4,2 juta ya. Hampir sama lah ya. Itu 2012. 8 tahun yang lalu. Oke. Untuk security itu aja udah 1.500. Ya. Nah, untuk ART bisa sampai 2.000 atau 2.500 ringgit per bulan. Lebih tinggi ya? Ya. Dan tinggal di situ ya dengan majikan. Nah, ART Indonesia itu urutan kedua setelah Filipina. Cara kerja yang baik. Cara kerja yang baik, kejujuran, apapun cara ininya itu nomor satu kalau ART Filipina. Kedua Indonesia. Ketiga baru Cina, Hong Kong, India. Indonesia yang paling banyak permintaan bahwa untuk ART, TKI, TKW banyak dari Indonesia itu memang benar. Nah, kalaulah kebetulan dapat majikan juga yang baik, itu biasanya ART itu pulang pada saat Lebaran, Idul Fitri pulang. Itu dia bisa bawa THR minimal 3 bulan gaji. Wow. Ya, 3 bulan gaji dia bawa THR pulang ke Indun. Itu biasanya bahasanya dibilang orang Indun. Indonesia dibilang Indun. Yang menghina sebenarnya. Nah, gitu. Indun. Anda dari Indun, nah, itu. Itu dia minimal bawa THR 3 bulan gaji. Semua akomodasi dibayar ya, tiket pesawat apa dibelikan plus tiket balik ke Malaysia. Servis banget ya? Iya. Itu kalau memang udah cocok antara majikan dan ART. Karena biasanya memang pulangnya itu hanya untuk pada saat Lebaran dong. Makanya kan nggak heran. Setahun sekali ya? Ya, setahun sekali. Nah, itulah benar-benar kalau memang mau cari uang di sana. Nah, itu kerja yang legal. Yang ilegalnya adalah contohnya padat karet. Ya, padat karet. Kita waktu itu di sini di Indonesia kalau nggak salah posisi tahun 2012 itu untuk karet 6.000 per kilo. 6.000 rupiah? Ya, 6.000 rupiah per kilo. Rendah sekali. Malaysia 6 ringgit per kilo. Wow. Satu hari bisa dapat 5-6 kilo, mungkin bisa lebih kalau lagi panen bagus. Tinggal kali. Iya, 18 kali 6. Ini kan? Ya, hampir jauh kan? Angka depan boleh sama 6. Iya. Tapi yang 1 rupiah, yang 1 ringgit. 6.000 dengan 18.000 dong. Iya. Sementara di sana
kita biaya misalkan makan lah ya. Makan itu kita kalau misalkan yang sederhana aja. Sederhana ada Bukan rumah makan ya? bukan. Ya, resto. Ya, bukan rumah makan sederhana ya, tapi Bukan. sederhana. Yang sangat sederhana aja lah kita makan. Misalkan roti canai lah. Dengan Rp1 aja udah dapat roti canai plus minum di sana. Gitu. Nah, kalau yang mau lebih agak enak lagi, nasi goreng. Goreng. Nasi goreng, nasi goreng ayam. Contoh ini nasi goreng ayam. Tapi pada saat dihidangkan, itu jangan bayangkan seperti nasi goreng kita di sini. Nasi goreng yang satu piring, ya. Di sana itu Don yang namanya nasi goreng ayam. Satu keluar nasi goreng. Ayamnya itu ayam Utuh. ayam yang separuh, misalkan dada. Wow. Nah, Gede dong. ya dada atau paha. Satu piring. Plus kayak sop, kuah sop. Itulah yang namanya nasi goreng ayam. Wow. Jadi, Kenyang banget. jadi jangan bayangin nasi goreng kayak kita di sini ya. Satu piring udah ada ayam sama telur. Di sana ya kayak gitu. Nah, itu bisa 2-3 ringgit. Ya termasuk murah lah. Nah, itulah kenapa banyak orang Indonesia berlomba-lomba untuk bekerja di Malaysia. Baik yang legal maupun yang ilegal gitu loh. Kalau yang ilegal mereka akan tinggal di pedalaman. Berarti mereka punya gaji besar, tetapi pengeluaran mereka kecil. Iya. Iya kan? Kalau kita terbalik, kita gajinya kecil, pengeluarannya besar. Dan lucunya gini, aku kenapa taunya itu banyak orang Indonesia yang kerja kasar di perkebunan ya. Jadi Malaysia itu kan negaranya luas, tapi penduduknya dikit, ya. Dikit karena hanya terdiri dari orang Melayu, orang Cina, orang India. Nah, yang masing-masing udah ada jobnya. Melayu banyak di pemerintahan atau pegawai kerajaan. Cina banyak punya toko kelontong, pegawai swasta. India pun begitu, tapi India lebih dominan kepada buruh kasar. Contoh perbaikan jalan, apa segala macam itu banyak kali lah. Kayak orang-orang keling, gitu. Paling medan keling ya. Nah Itan, itulah banyak. Yang punya resto juga banyak India lah. Gitu. Hanya itu aja kok tinggal, ya kan. Nah, terus kalaulah kita mau melihat yang agak modern dalam berpakaian, ya, mungkin kita hanya bisa lihatnya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur dalam arti yang berhijab, mau yang rok mini, jeans, apa itu Kuala Lumpur. Tapi kalau negara bagian lain, jangan terlalu berharap akan ketutup semua. Bajunya model panjang dan wanitanya banyak agak gemuk, ya karena banyak makan lemak. Nggak heran banyak gemuk dia. Udah terpola ya. Udah terpola model-modelnya di sana. Dan pernah aku waktu itu lagi makan di resto, datanglah nih ada hitam 3 orang. Aku pas melihat, India nih, ya dong. Nggak taunya apa pas duduk di belakang mereka ngobrol bertiga, bahasa Jawa dari Kebumen. Aku pas dengar orang Indonesia langsung, iya bang. Ngobrol lah jadinya. Udah 2 tahun loh ilegal masuk, bisa hidup. Iya. Itu salah satu contoh ya kenapa banyak orang Indonesia ingin ke Malaysia jadi TKI. Dulu juga rencana aku kan si Oni itu mau aku kuliahkan tuh di Malaysia. Ya, Karena katanya di Malaysia tuh biaya pendidikan lebih murah dibandingin di Indonesia. betul. Banyak teman kita juga anaknya banyak kuliah di Malaysia karena murah. Termasuk biaya rumah sakit juga sana murah. Gitu. Nah, kenapa kita semua ini mahal tidak seimbang dengan apa yang kita dapat ya? Ya, itu satu mungkin karena kan yang tadi aku bilang Don, penduduk di sana kan nggak banyak, gitu ya. Jadi otomatis kalau nggak banyak penduduk, biasanya kan akan lebih diperhatikan, ya kan? Akan lebih diperhatikan bahwa memang sekolah tidak mahal, itu benar. Dan kalau ayah orang tua mereka adalah pegawai kerajaan, anaknya itu sekolah gratis sampai SMA. Dan satu siswa 1 laptop Acer.
Acer number one di Malaysia. Oh gitu. Ya, jadi Acer itu udah pasti free. Fasilitasnya gitu Ya, ya. seperti abangku kan dia dokter di sana kan. Jadi Bang siapa gini? Bang Arman, Arman. dokter. Nah, jadi free. Anaknya 3 sekolah di sana itu free. Nah, itulah makanya yang dibilang sebagai pegawai kerajaan. Gitu. Nah, itu yang tadi yang sempat aku kalau nggak salah udah pernah cerita belum aku ketangkep di imigrasi bawa batik. Oh batik. Nah, itu jadi- Batik. ASI maksimum 20, 40 gitu. Nah, iya, jadi ceritanya gini soal batik. Dulu kan sering ada rame ya katanya batik dibilang di aku dari Malaysia Iya, kan. iya. Itu kan ya itu isu-isu aja gitu loh. Karena pada saat aku bawa batik ke sana, aku dagang, aku beli batik itu 75.000 75.000. dari Tanah Abang aku beli. Aku jual di Malaysia 75 ringgit. Tetap 75 ya. 75 cuman beda RP sama RM. Nah, Ya kan? satu lo taknya di depan, satu lagi di belakang. Ah, itu. Oke. Ada peluang bisnis kan yang aku lihat gitu. Nah, yang nggak heran lah ya sekolah bisnis kan. Iya. Terus Beda. itu maksimal 20 cuman boleh Don. Hmm. 20. Memang 20 waktu aku bawa itu dia terlepas. Nggak dibungkus-bungkus seperti kayak kado. Oh. Nah yang 20 lagi aku bikin kayak kado, ada aku tulis ini buat bapak ini, buat ini gitu untuk mengelabui. Ternyata ketahuan Don sama immigration. Masuklah jalur merah aku kan. Bawa apa? Ya, batik. Berapa? 40. Wah nggak boleh katanya gitu kan. Dijemput siapa? Abang. Kerja mana? Kerja mana? Kerja mana? Pegawai kerajaan. Oh. Telepon. Masuk abang kan. Ngobrol sama petugas tuh. Dia kasih lihat lah semua itu bahwa dia pegawai kerajaan, admin segala gitu. Lolos. Cuman dipesenin jangan diulang. Ya udah lah jual lah 40 itu. Tinggal kali 75 kan. Kenapa kok nggak ketemu sama aku ya? Dapat jadi banyak gitu ya? Apa itu? Ya beda lah waktu itu kan Sombong gitu ya? enggak lah, Enggak. enggak sombong lah. Cuman mungkin kan beda perjalanannya waktu itu. Ya kan kau mesti di BRI kalau nggak salah waktu itu kan. Iya, atau Iya. aku keluar dari 2008. 2012 Oh, udah keluar. udah keluar ya. 2012 aku udah rintis rental mobil. Nah itulah kan jadi ya udah masing-masing sibuk kan waktu itu kan bisa lagi ketemu atau nyambung lagi kan karena reuni atau apa. Papaku juga 2012 meninggal. Nah iyalah itu ya pengalaman ya baik pekerjaan atau apa gitu. Padahal sebenarnya waktu itu rencana aku di Malaysia itu selain dagang batik, aku melanjut S2 di situ. Gitu. Udah ke kampusnya, jadi tinggal melanjutin lagi aja kan udah bawa persyaratan lainnya lah ya. Udah tinggal istilahnya mungkin setahun lagi kali kalau untuk ambil master gitu. Betul. Waktu itu karena saudara kan ada di Singapura, nggak ada di Malaysia. Jadi kalau misalnya kalau ada saudara di Malaysia, mungkin Oni di Malaysia. Oh iya. Gitu. Singapura kan tinggi, Mahal Singapura biaya Ya. pendidikan. semua mahal. Waktu papaku dirawat di Mount Elizabeth, itu 3 hari atau 4 hari itu habis 250 juta. Tapi pelayanannya medisnya luar biasa nih, luar biasa. Begitu masuk ya, pasien masuk ke rumah sakit, semua dokter tuh berkumpul, diagnosa semuanya, jantung baru semua diagnosa. Nanti udah sebuah diagnosa, nanti kasih report, nanti ditunjuk satu dokter, dokter kepala namanya. Nah, dokter kepala ini, nah nanti dia maju. Nah, kemudian begitu ada sesuatu ini, dia tinggal konsultasi sama dokter yang tadi meriksa-meriksa. Jadi nggak banyak dokter lagi, tapi satu dokter. Beda sama kita kan? Iya. Kita datang ketemu satu dokter, tapi nanti lama-lama banyak dokter yang dokter. ada. Kelihatan tuh di tagihan tuh. Ya. Dokter ini kan begitu. Tuh, jadi di sana itu kalau mau masuk rumah sakit, datang itu appointment dulu. Appointment dulu, kemudian udah ada biaya yang ditampilkan Pak, nanti Bapak di sini dirawat. Estimasinya udah ada ya. Udah ada, berarti ya. enggak melenceng, enggak jauh melenceng. Bapak kalau 4 hari biaya sekian, 7 hari biaya sekian. Itu sudah dibilang di awal. Kalau kita masuk rumah sakit di Indonesia, kita tidak akan tahu berapa biaya akan dikeluarkan. Iya. Ya kan? Nah, maksudku yang tadi kita cerita dari masalah tilang, masalah perilaku orang di jalanan, hingga masalah teknologi, hingga masalah biaya,
kok kita masih ketinggalan. Iya, banyak ketinggalan sebenarnya kita gitu loh. Jadi contoh gini deh Dok, sekarang kan kayak kita di Indonesia banyak banget merek mobil, Betul, ya betul. banyak jenisnya gitu loh. Sementara kalau ada contoh di Malaysia, kalau ada yang pakai BMW atau Mercedes, Alphard, itu adalah memang yang benar-benar orang kaya. Bukan yang orang biasa terus jadi pengen kelihatan orang kaya. Enggak gitu. Orang yang dipaksakan kaya ya. Iya, ini memang benar-benar orang kaya. Standarnya kalau dia menggunakan mobil itu benar dia kaya. Benar kaya udah gitu. Udah nggak dipungkiri udah gitu. Artinya udah punya kebun berapa ribu hektar kalau kayak gitu. Ini benar-benar. Kalau di kita dipaksakan menjadi orang kaya padahal kemampuannya belum kan? Belum waktunya pakai Alphard, dipaksain pakai Alphard. Ya akhirnya ya cuma tahan berapa bulan kan? Tarik. Enggak, ya itulah macam. Karena kan ingin gengsi. Ya. Kita itu tipenya senang bangga dengan kesalahan. Contoh gini, aku dulu bekerja. Temanku nih, dia bangga. Tadi aku bekerja, ada polisi. Aku ngesot gini. Polisi nggak bisa ngejar aku nih. Bangga dengan salah, ya kan? Budaya itu yang harus kita hilangkan tuh. Ya, dan harus lebih ini lagi lah kalau bisa memang ya masih tinggi lah budaya malu. Dulu kita pemalu nih. Sekarang malu-maluin. Kita dulu sangat sungkan kepada siapapun juga. Kan ada dulu Pak Keuh ya, ya kan? Nah kita tuh sangat sungkan zaman dulu ya. Tapi sekarang udah sulit lah. Oke, hari ini Banyak perjalanan juga ya tentang berlalu lintas. Renegade juga. Nah, jadi hari ini kita berada di Kopior Tebet. Daerah Tebet ya. Ini tempatnya benar-benar cozy, asik. Tapi karena situasi PSBB ini tempat ini hanya untuk dine-in aja, hanya untuk take out, delivery. Jadi sementara. Alhamdulillah situasi ini kita manfaatkan untuk Diskusi, ngobrol. karena tadi Canggih kelihatan dia dengan peluhnya di dalam perjalanannya dan Long ternyata trip. Thank you Nick. Oke, sip. Sukses. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sahabat Ironas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.